Tidak takut gatal karena kutu. Bab 179. Sudah cukup pegang-pegangnya. Yos sangat mencintai kebersihan. Masih belum sempat mandi saat pulang dari tempat Leo. Awal bertemu Darlin, dia tampak seperti pencuri. Sekarang, dia malah kelihatan panik di dadanya. Siapa yang memegangmu? Kamu tidak bisa melihat, aku tidak bisa berdiri dengan benar. Darlin masih ingin marah. Siapa yang saat pulang di siang hari langsung mandi, ditambah dengan sama sekali tidak bersuara. Tidak mudah untuk bisa berdiri dengan benar. Belum sempat ia mengucapkan sesuatu, saat menoleh ke atas ia melihat pria itu tersenyum. Dan tanpa disadari, dia menelan ludah karena gugup. Naluri dalam dirinya menyuruhnya untuk segera pergi dari sana. Tetapi kakinya tidak bisa bergerak. Pria berbadan tinggi dan tegap itu pun mendekat hingga hidungnya merasa gatal. Sudah lapar? Tanya Yos. Darlin mengerutkan alis. Kata-kata aneh apa ini? Tidak. Dalam benaknya tertulis jelas kata-kata ini. Kakak mentraktirmu memakan pisang besar. Dia tahu bahwa dia telah jatuh ke lubang yang sama dengan Perlina. Dan di tengah krisis ini, Darlin membalikan pandangannya dan untuk mengoles kakinya. Seseorang maju selangkah lebih cepat darinya. Mengetahui isi pikirannya dan langsung mengulurkan tangan yang panjang, kemudian mendekapnya. Suara serak Yos yang terdengar seperti guntur di atas kepalanya. Ingin kabur? Sudah terlambat. Baju tipis Darlin menempel di kulit pria itu. Air di tubuhnya membasahi pakaiannya, bercampur dengan aroma tirani. Seperti api yang menyiksa tubuh dan jiwanya. Yos, lepaskan. Siapa yang mengintip? Makanan lezat yang diantar ke depan pintu, mana mungkin tidak dimakan? Darlin melirik ke arah lengannya dan berkata dengan lemah. Aku sudah memanggilmu. Kamu tidak mendengarnya sendiri. Bagaimana aku bisa tahu kamu sedang mandi? Dia berusaha untuk lepas dari Yos. Tetapi dengan kekuatannya ini, perjuangannya terasa seperti semut melawan pohon. Darlin tiba-tiba merasakan sesuatu jatuh ke lantai. Saat dia melihat ke bawah, dia bukan hanya tidak berhasil keluar, juga telah membuat handuk seseorang jatuh. Ia pun teringat dengan pria yang sedang tidak berbusana di belakangnya. Terdengar suara dengan intonasi tinggi. Hah, Yos, dasar kamu genit. Kemudian dia semakin panik dan gila hingga menabrak sesuatu yang sangat panas. Suara serak Yos terdengar seperti menekan Darlin. Darlin, kamu ini sengaja ya? Aku salah, tapi aku tidak sengaja. Ucap Darlin yang sudah hampir menangis dengan cepat. Kalau tidak, kamu lepaskan dulu aku. Dia mampu menekan benda di belakangnya yang terus tumbuh, seperti suhu panas dari besi yang akan melelehkannya. Yos mengangkatnya, menendang pintu dan meraih lengannya. Di balik pintu, sebuah bibir tipis dalam kegelapan mampu mendarat dengan tepat berulang kali di bibir Darlin. Darlin hanya bisa bergoyang. Dia telah kehilangan kendali atas bibirnya sendiri. Lidah lelaki yang sombong itu sudah menerobos masuk, mengaitkannya dengan lembut dan dalam, membuatnya merasa terjerat dan tergoda, hingga dia merasa kebas.
kehabisan napas, dan tubuhnya lemas. Yos menggendong wanita yang bertubuh mungil itu, tersenyum di dalam ruang yang gelap, melepas semua pakaian di tubuhnya dengan mudah. Kedua kakinya yang kuat masuk di antara kedua kaki Darlin. Dengan satu tangan, dia menahan paha yang licin dan menyilangkannya di pinggangnya. Di tengah kegelapan, Darlin tidak dapat melihat ekspresi wajah Yos, namun masih bisa merasakan sepasang mata yang menatapnya dengan serius. Dia merasa sangat panas sehingga sekujur tubuhnya gemetar. Ditambah lagi dengan posturnya yang memalukan, Darlin sudah tidak bisa menahan teriakannya. Yos tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Saat Darlin menghela napas, lehernya sangat indah. Tulang selangkanya juga terlihat seksi. Salah satu tangannya memegang lengan Yos agar dia tidak tergelincir. Yos, pelan-pelan sedikit. Apakah harus buas setiap saat? Gerutuan Darlin membuat pria itu tertawa. Darlin seolah-olah tidak sanggup menanggung kerja kerasnya sendiri. Yos memeluk erat pinggul Darlin dengan lengannya, kemudian menyilangkan kedua kaki yang panjang di pinggangnya. Pertama kalinya, Darlin merasa jarak antara pintu dan tempat tidur begitu jauh. Tubuhnya merasa lemas. Pria ini seperti keasikan. Awalnya mengira akan meletakkannya di atas kasur. Sekarang malah mengelilingi kamar beberapa kali sambil menggendongnya. Tidak ada waktu untuk santai. Darlin hanya bisa tenggelam dalam gelombang kegembiraan yang dirasakan. Tubuhnya terasa semakin tegang. Saat pria ini terengah-engah, dia tiba-tiba menyerangnya dan berkata, "Darlin, kamu ini siluman." Menggodanya untuk masuk ke dalam masalah. Darlin ingin membalas, tetapi kata-katanya keluar dengan gumaman yang lembut dan lemah. Dia dengan cepat menutup mulutnya dan memandang dengan sedih ke arah pria yang sedang memeluknya. Siapa yang siluman? Dia tidak melakukan apapun. Pinggang tuanya terasa akan patah. Ruangan gelap itu hanya dipenuhi sorakan cinta. Darlin sudah jatuh ke pelukan Yos. Sebelum pingsan, Darlin menyadari kelembutan yang muncul di mata Yos. Apakah mungkin penglihatannya salah? Bagaimana mungkin Yos memiliki tatapan selembut itu? Yos memandangi wanita yang pingsan itu. Dia membawanya kembali ke kamar mandi, membersihkannya dengan air, kemudian meletakkannya kembali di tempat tidur. Kegilaan pada malam itu membuat Darlin lelah dan terlelap hingga hari berikutnya. Saat ia terbangun, tidak ada orang di sampingnya. Tubuh Darlin terasa pegal hingga jarinya juga terasa sulit untuk digerakkan. Dia hanya ditutupi dengan selimut tipis. Kemanapun dia pergi, aroma khas Yos tetap tercium di sekitarnya. Dia ingin menghindar, namun tidak memiliki kesempatan itu. Saat teringat dengan kejadian semalam, Darlin merasa konyol. Kenapa dia bisa mengira bahwa Yos tidak akan marah? Dia pasti sudah merencanakannya dari awal. Tidak pernah sekalipun dia berhasil bebas dari jebakan Yos. Sekarang bagi Darlin, sebanyak apapun kutu tidak akan gatal. Sebanyak apapun hutang, ia tidak akan khawatir. Nasi sudah menjadi bubur. Bersedih juga tidak ada gunanya.